Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayah bunda, sekarang kita mau belajar melatih motorik halus pada anak. Nah, motorik halus itu menggunakan otot-otot halus. Nah, kali ini kita akan melatih otot halus mereka dengan cara menulis. Sebelum kita mengajarkan menulis pada anak, kita harus melihat dulu bagaimanakah anak memegang cara pensil yang baik dan benar. Misal, anak cara memegang pensilnya masih seperti ini, kita betulkan dulu. Nah, dengan seperti ini, sampai mereka benar-benar paham cara memegang pensil yang baik dan benar. Nah, ada 8 tahapan menulis pada anak. Yang pertama yaitu tahap coretan anak. Nah, seolah-olah anak memegang pensil itu menulis tidak bisa lepas dari kertas seperti ini dan terus seperti ini. Nah, ini tahap coretan pada anak, tahap pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap coretan terarah. Misalnya dia membuat garis dari sini kemudian berhenti. Kemudian dia membuat garis lagi, atau bisa juga titik-titik. Dan biasanya mereka menyebutnya misal mobil, kemudian ini gunung, seperti itu. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu pengulangan. Misalnya mereka membuat garis vertikal, kemudian dia membuat garis lagi vertikal. Kita latih terus, biarkan mereka menulis sesuai dengan tahap perkembangannya. Setelah mereka bisa menuliskan garis yang berulang seperti ini, kita stimulasi lagi. Jangan hanya sampai sini saja, tapi tetap kita stimulasi. Nah, setelah berada pada tahap yang ketiga, ada tahapan yang keempat, yaitu tahapan menulis huruf. Biasanya anak lebih suka menuliskan nama-nama huruf dari namanya sendiri. Misalkan Lani. Nah, misalkan dia sudah tahu bahwa Lani itu terdiri dari L, A, N, dan I. Tapi pada tahap ini biasanya anak masih secara acak. Misal L-nya di sini, kemudian A-nya di depan, N-nya di sini, dan I-nya biasanya seperti ini. Nah, itu pada tahap nomor 4. Kita simulasi lagi, yaitu pada tahap kelima. Tahap kelima, anak sudah bisa menyusun atau menuliskan namanya sendiri. Misalkan L, A, N, I. Sudah bisa seperti ini. Nah, selanjutnya di tahapan nomor 6 yaitu ada menyalin kata-kata yang ada di lingkungannya. Misalkan guru sudah mencontohkan menulis memberikan sebuah majalah, kemudian anak menuliskannya. Misalkan aku suka belajar. Nah, seperti itu. Ini tahap menirukan tulisan yang ada di sebuah buku atau majalah anak-anak. Kemudian pada tahap ketujuh menemukan ejaan. Misalkan anak menggambarkan sebuah ikan. Nah, anak menggambar sebuah ikan, kemudian mereka menulis I love ikan. Tapi anak sudah mulai bisa I itu sebagai I, love, L sebagai love, dan ikan I-K-N. Nah, mereka sudah mengerti ejaan seperti ini, bahwa I sebagai I love, L sebagai love, seperti itu ya. Itu pada tahap
perkembangan menulis yang ke-7. Kemudian tahap menulis yang ke-8 yang terakhir yaitu anak sudah mampu menuliskan sendiri huruf-huruf, misalkan alif, ba. Ini sudah urutan ta, fa. Sudah urut sampai huruf terakhir. Atau juga bisa misalkan menulis sebuah kata. Aku pasti bisa. Ini tanpa meniru ya teman-teman. Ini anak sudah bisa menuliskannya sendiri. Nah, sampai di tahap 8 ini kita sebagai guru harus selalu menstimulasi mereka supaya perkembangan mereka menjadi semakin berkembang. Dan jangan lupa saat kita memberikan stimulasi pada mereka, kita juga harus tahu tahap-tahapnya. Nah, seperti yang tadi, tahap menulis secara yang pertama sampai tahap yang ke-8. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.